Ya Allah, sembuhkanlah bapak hamba. Sudah hampir 1 bulan dia dirawat di rumah sakit. Hamba sudah tidak tahu harus gimana lagi. Biaya rumah sakit yang mahal mengharuskan ibuku menjual warungnya. Karena biaya yang pertama ternyata tidak cukup untuk menebus berobat bapak. Ya Rob, ampunilah dosa aku dan juga orang tuaku. Amin. Raihan, yuk kita sahur dulu, mumpung masih jam 2:30. Soalnya biasanya kan kamu kalau abis sahur suka pengen tidur lagi kan? Nah, mending kita sahurnya sekarang aja. Ya iya, ayo deh Bu. Tapi sahur sama apa? Sama mie doang ya Bu? Ya nih Ray, kita cuma sahur sama ini. Tapi nggak apa-apa ya, kamu makannya sama ini dulu. Nanti besok ibu janji bakal cari lauk buat kamu makan. Kamu yang sabar ya. Oh iya Ray, besok kita bakal jemput bapak di rumah sakit. Tadi sore ibu dapat kabar kalau bapak udah boleh pulang. Nah, kamu bangunnya jangan kesiangan ya. Awas loh, nanti ibu tinggalin kamu sendiri di sini. Ya ampun, jadi besok beneran nih kita jemput bapak. Ya ampun, gak nyangka banget ya. Oh ya ibu, tenang aja. Aku gak bakal kesiangan kok. Tapi kita siang aja Bu jemput bapaknya. Ya sekitaran jam 10 aja gitu. Loh kok jam 10 sih? Ya panas dong. Kasian bapak kalau dibawa panas-panasan. Lagian kita palingan jalan pulangnya dari rumah sakit. Kan kalau naik taksi nggak punya ongkos. Ya elah, gini amat ya sekarang hidup kita Bu. Menes banget anjir. Allahumma barik lama fi marosatana. Wakina azan banar. Amin. Ibu mau sholat isya dulu sama tarawih ya. Kan ibu belum sholat isya. Mumpung masih ada waktu. Iya Bu. Sana Gi, kamu tidur lagi. Nanti lapar lagi kan repot. Soalnya ya kita udah ndak punya makanan lagi Ray. Raihan kenyang banget kok Bu. Ibu tenang aja. Gua cuma beban buat ibu gua. Pokoknya gua harus cari kerja. Sekarang gua pergi aja dulu. Barangkali ada aqua di pinggiran jalan. Gua pungut aja. Mumpung masih malam. Kan gak ada yang lihat juga, haha. Loh Raihan, kemana ya? Kok nggak ada sih? Ini kan masih malam. Kok udah kelayapan? Apa dia bangunin sahur ke orang-orangnya? Biar dikasih bingkisan. Maaf, aku gak sengaja. Tadi kan di pinggiran jalan sana kakak mau nabrak orang. Ya kakak nyelip sini deh. Maaf ya. Lagian gak kena kamu juga kan? Itu kepalamu masih ada. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau sepatu kakak itu buat aku jual. Ya Allah. Padahal itu sepatu gue satu-satunya yang paling bagus ya, cuma itu. Malah lu minta. Dah. Ya udah buat lu aja. Kesempatan banget sih lu jadi bocah. Dasar. Ya lah, gue nyeker dong. Tapi bentar dah. Tadi kan gue hampir mau nabrak Raihan ya. Apa gue salah lihat ya? Tapi kayaknya Mang Raihan deh. Tapi ngapain dia malam-malam gini di situ? Apa dia mau maling ya? Oh my god, itu beneran Raihan tahu nggak sih? Di ngapain dia? Kok ke arah sini sih anjir? Di najis gue. Ganteng-ganteng dia udah gila. Masa dia minum minuman bekas gitu sih? Malah minum air di amber juga lagi. Aduh, kayaknya dia lihat gue deh. Apa gue sapa aja ya? Tapi gue takut dia ngamuk.
Orang gila mana yang gak makin gila kalau Sultan tiba-tiba jati kismin? Tapi gue juga gak boleh menghindar ya. Takutnya dia kelaparan. Woi, siapa lu? Gue bukan siapa-siapa. Gue bidadari. Maksud gue hantu. Buset kok gue gugup sendiri sih. Bijil mana gue sendirian. Gak ada yang nolongin gue kalau gue diapa-apain sama tuh orang. Sorry ya, gue pergi dulu, maaf. Oh jadi lu sekarang gak ada bedanya sama si Maulida? Gua gak nyangka kalau lu juga pergi karena gua bukan siapa-siapa sekarang. Najis, gua liat muka lu, Aziza. Dengerin aku dulu, Ray. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma ngira kalau kamu sekarang udah gila. Makanya aku pura-pura gak kenal, sama pengen cepet-cepet pergi. Kan kamu tadi minum air comberan itu kan? Ya aku gak rela liatnya. Ya lagian ya, kalau kamu gak gila, ngapain coba kamu minum air bekas orang gitu? Palingan tuh air sudah basi. Kalau kamu minum air sembarangan lama-lama, kamu bakal jadi zombie, tahu nggak? Gua emang udah gila. Terus lu mau apa? Gua dipuja saat gua kaya raya. Tapi gua jeti sampah di mata lu yang gak tahu apa-apa sama hidup gua. Mending lu pergi aja, basi lu. Nggak kok, Ray. Kamu salah paham. Aku nggak ninggalin kamu kok meski kamu udah gila sekalipun. Kamu tetap teman aku. Aku bakal ada buat kamu. Maafin aku ya kalau aku udah salah sama kamu. Bener deh. Aku cuma jijik doang sama minumannya. Bukan sama yang kamunya, Ray. Oh jati lo jijik sama gua. Ngapain lu masih di sini? Pergi lu. Gua nggak mau lihat muka lu lagi. Dari sini gua tahu kalau nggak ada satupun manusia yang punya hati. Termasuk lu ya. Gua benci sama lo. Gua nggak nyangka kalau lo punya hati yang busuk juga. Jangan bilang gua temen lu. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Biar gua nggak makin sakit. Anjay, ngeri banget kalau kamu lagi marah, Ray. Udah ya, jangan ngambek lagi. Aku udah anggap kamu kayak saudaraku sendiri loh, Ray. Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Udah mending kamu ikut aku sekarang. Aku belum sahur nih. Yuk sahur bareng aku. Sebagai permintaan maaf aku juga. Aku tahu kamu patah hati kan, Ray? Karena putus sama Maulida. Tapi jangan kait-kaitkan aku sama dia ya. Aku sama dia emang sahabatan dari lahir. Tapi tetap aku nggak bisa masa dia soal perasaannya. Aku nggak bisa bujuk dia buat tetap suka sama kamu dan bertahan sama kamu. Begitu juga dia. Dia nggak bisa larang aku buat temenan sama kamu. Kalaupun kamu mantan dia, jadi gimana kamu ngerti kan maksud aku? Jadi sekali lagi aku minta maaf ya. Oke, aku ngerti. Aku juga minta maaf karena udah salah sangka sama kamu. Oh iya, kalau kamu mau sahur, kamu sahur aja ya. Aku udah kok di rumah sama ibu. Buru pergi. Nanti keburu subuh terus kamu nangis pengen mokel. Ide ogah banget. Dasar cowok misterius. Aku nggak mau ya pergi sahur sendirian. Aku maunya sama kamu. Kalau kamu merasa bersalah sama aku karena kamu nuduh aku cewek gak baik, mending kamu ikut aku sahur. Kalau kamu gak mau ikut, aku bakalan marah dan gak mau maafin kamu, titik. Dasar cewek keras kepala. Udah kamu sahur aja sana. Ngapain kamu ngajak orang miskin kayak aku? Gak pantas lagi tahu nggak kalau kita masih temenan. Pokoknya aku gak mau pergi. Aku juga gak mau sahur. Aku mau di sini aja nyampe subuh. Terus nanti siang mau mokel bareng si Lidahu. Aku gak suka sama orang yang ribet. Kalau kamu mau aku tetap jadi orang baik, kamu turutin mau aku. Sekarang kamu ikut aku, titik. Emangnya aku harus ikut kamu kemana? Iya deh, aku gak mau kamu jatuh orang yang nakal kayak si Lida, pura-pura kesiangan sahur. Tapi emang dasarnya aja dia alasan, biar gak puasa. Haha, aku mau ngajak kamu ke toko roti nenek aku. Lumayan lah lokasinya nggak jauh dari sini. Palingan beberapa menit doang kok. Yuk kita jalan sekarang. Pokoknya kamu jangan merasa nggak enak. Nenek aku juga suka bagi-bagi makanan dan takjil ke orang-orang. Dia juga pasti senang kalau aku ngajak kamu ke sana. Gila, baik banget nenek kamu. Kayak cucunya baik. Aku jadi keinget dulu nih. Dulu aku gak pernah tuh sedekah ke orang-orang pas lagi puasa begini. Aku cuma foya-foya doang. Sekarang aku sadar gimana rasanya butuh tapi gak ada yang peduli. Aku sekarang rasain gimana rasanya kelaparan tanpa ada orang yang tahu. Makanya hidup tuh jati orang baik, jati laki-laki soleh. Terus nih kalau kamu punya harta banyak, ya kamu sumbangin ke orang yang butuh. Kamu juga nggak boleh jati orang sombong kalau pas lagi di atas. Kita tuh nggak tahu dan nggak ada orang yang tahu tentang nasib seseorang nantinya tuh kayak apa. Kalau harta udah diambil sama yang punya, tinggal gigit, jarikan. Iya Bu Ustadzah. Jadi gimana sekarang? Kita mau tetap di sini atau lanjut ke toko kue nenek kamu nih? Kebetulan aku lapar lagi abis perang sama kamu. Atuh ya, ayo anak durhaka. Kita pergi sekarang. Takutnya keburu maghrib lagi. Aku juga lapar karena dengerin kamu yang marah-marah mulu barusan. Jadi pengen nelen. Berasa pacaran. Nah sekarang kita masuk yuk. Tenang aja, nenek aku pasti ada kok di dalam. Aku emang sering kesini pas sahur. Haha, biasalah minta makan. Dan nenek aku suka marah kalau aku semalam aja gak sahur di sini karena emang aku kan cucu kesayangannya dia. Hihi, udah yuk kita masuk sekarang. Nanti aku juga bakal kenalin kamu sama nenek aku. Gimana? Mau kan? Nggak dah. Aku malu tahu, masa kesini minta makan sih? Udah kamu aja masuk sana.
Nanti bungkusin aja buat aku, hihi. Lagian aku malu tahu. Masa kamu mau kenalin aku sama nenek kamu pas lagi kismin sih? Ih, ngeri banget. Ya apaan sih kocak? Dibilangin nenek aku baik? Lagian kamu gak usah malu kalaupun aku kenalin sama nenek aku. Baguslah kalau nenek aku tahu kalau kamu kismin. Barangkali kamu kecipratan tihager lagi. Kan mantap tuh bisa ikut sholat ID sama jalan-jalan korhahai. Jalan-jalan pakai apa? Helikopter aja aku nggak punya. Ya jalan aja pakai kaki, kan lumayan gak perlu beli bensin kocak. Tapi kalau kamu mau, aku bisa tuh minjemin kamu skuter aku kalau kamu mau berkunjung ke rumah mertua Mahaha. Iya, ini jam berapa anjir? Jangan-jangan udah subuh? Kayaknya aku dengar orang yang sholawatan top Bali itu yang lagi viral. Bejir aku, sampai hafal tahu nggak sih sama liriknya saking seringnya muncul di berandaku hahai. Coba-coba aku mau dengar kamu sholawat pebut itu. Gimana-gimana pasti kayak suara monyet kejepit. Bejir monyet kejepit katanya. Gini-gini suaraku merdu kayak mahal ini tau gak? Di TikTok aku juga jati ratu vibe kayak Kak Fuji. Kamunya aja yang gak tahu. Oh iya, tadi kamu bilang sholawat tobrot. Bukan tabrut tapi top-top gitu deh. Aku lupa deh sekarang sama liriknya. Padahal biasanya hafal kalaupun lagi berat. Ini mah mendadak amnesia. Apa gara ada kamu aku jati amnesia hihi. Masa sih? Oh iya, jadi sekarang jadi nggak kamu ngambil roti? Udah pagi kayaknya ini. Oh iya maaf keasikan ngobrol sih hihi. Mana ada pagi? Sekarang masih jam 3 lewat ternyata. Ya ampun Aziza, kamu lama banget. Nenek udah sahur tadi. Nenek kira kamu nggak bakal kesini karena takut kesiangan ya nenek sahur duluan tadi. Lagian kamu ditungguin nggak ada aja. Emang dari mana dulu? Nonton drakor atau nonton film horor? Ah iya, kamu kesini sama siapa? Mama papa kamu gak ikut. Terus mereka udah sahur belum? Iya, nenek aku kesini sama temen aku tadi ketemu di pertigaan jalan. Ya sekalian aja aku ajak kesini buat sahur bareng. Gak apa-apa kan Nen kalau aku mau minta rotinya buat temen aku? Mau dibungkus aja sih biar bisa dibawa pulang. Hihi, gimana nenek boleh kan? Kalau mama sama papa sih mereka udah sahur barusan. Hihi. Oh gitu. Atau ya udah nggak apa-apa. Kamu bungkusin aja buat teman kamu. Yang banyak bungkusinnya buat dibawa pulang juga. Buat sahur bareng keluarganya. Udah sana-sana ambil. Iya makasih ya Nek, nenek baik banget. Jadi nanti aku mau ambil rotinya yang banyak ya Nek buat bekal, buat buka juga, buat sahur besok. Tapi kalau misalkan aku ketemu dia lagi besok, pasti aku ajak kesini lagi, boleh kan Nek? Dibilangin boleh, ya boleh dong sayang. Ih kakak-kakak permisi ya kakak ya maaf ya. Ya ampun Ray, maaf ya kamu nunggu lama. Ini aku udah bawain kamu roti yang banyak banget buat kamu pulang ke rumah buat sahur sama ibu kamu juga. Ya udah kamu pulang ya. Nanti ibu kamu nungguin kamu lagi. Takutnya keburu subuh loh. Makasih banget. Aku jadi ngerepotin kamu nih. Ya udah aku pulang dulu ya. Makasih nih buat rotinya. Iya Ray, sama-sama. Besok-besok kamu kesini lagi aja ya. Meskipun kita nggak ketemu di jalan. Kalau kamu kesini, pasti kamu nemuin aku. Soalnya setiap malam aku selalu di sini nemenin nenek aku buat sahur. Soalnya dia nggak bisa kalau sahur tanpa aku. Tadi aja dia ngambek karena aku kesininya telat. Hihi. Segitunya banget ya nenek kamu. Aku sampai iri deh. Bahkan aku nggak punya nenek. Aku dulu pernah punya nenek, tapi nenek aku nggak sebaik itu. Dia nggak kayak nenek kamu. Ya ampun, kasihan banget kamu, Ray. Kalau aku sih emang deket banget ya sama nenek, soalnya nenek aku tuh baik banget. Tapi kamu boleh kok manggil nenek aku nenek kamu juga. Kita neneknya kita punya neneknya bareng-barengan aja. Maksud aku, dia juga pasti seneng punya cucu baru. Biar rame gitu nanti di sininya. Dia punya cucu banyak itu. Masa boleh sih? Jadi pengen. Ya udah deh, nanti kapan-kapan aku pengen deh ketemu sama nenek kamu, ngobrol bareng dia. Dan aku juga pengen ngerasain gimana rasanya punya nenek. Karena dulu emang nenek aku jauh banget sama aku. Dia tuh cuek karena dia tuh emang orang sibuk banget gitu. Ya ampun, sedih banget sih. Masa kamu gak bisa ngerasain rasanya punya nenek? Iya, nanti kapan-kapan aku bakal ajak kamu ketemu sama nenek aku. Biar kita bisa main bareng, cerita bareng. Oh iya, kita malah keasikan ngobrol lagi. Ya udah, kamu pulang sana. Bukan yang ngusir ya, soalnya aku juga kan belum sahur lagian. Pasti bu kamu juga lagi nungguin kamu di rumah. Iya, ya udah aku pulang ya. Salam buat nenek kamu. Makasih juga nih karena kamu udah baik banget ngasih aku roti.
Ya Tuhan, aku nggak bisa ngejalanin semua ini cuma sendirian. Aku nggak bisa ngebesarin Rehan tanpa apa-apa. Dia juga butuh masa depan yang baik. Kami butuh uang, tapi kami tidak punya pekerjaan sama sekali. Warungku sudah aku jual semuanya untuk berobat suamiku. Semoga Engkau memberikan jalan, ya Rob. Semoga Engkau memberikan jalan. Sungguh, aku tidaklah sanggup hidup dalam ketiadaan ini. Semoga Engkau memberikan pekerjaan yang layak untuk suamiku ketika dia sudah pulang nanti. Ya ampun Ray, kamu dari mana aja? Ibu nyari-nyari kamu, tapi kamu gak ada. Kamu habis dari mana? Kamu bawa bingkisan itu? Kamu habis bangunin seorang orang-orang ya? Terus itu dapat dari orang-orang masih ke kamu gitu. Apa kamu yang minta? Ya ampun Bu, mana mungkin aku minta-minta apa-apaan sih? Ya enggak lah, tadi sebenarnya aku ceritanya tuh mau nyari aqua ya, buat aku jual gitu. Tapi pas di jalan, pas aku lagi mulung, aku ketemu sama temen aku, dia tuh cewek, tapi baik banget, namanya tuh Aziza. Terus dia bawa aku ke warung neneknya yang toko roti itu loh Bu. Terus aku dikasih bingkisan deh sama dia. Ya alhamdulillah ya. Jadi sekarang ibu sahur dulu ya, mumpung masih ada waktu. Wah, syukurlah kalau begitu. Untungnya di dunia ini tuh masih ada orang yang baik. Kapan-kapan kamu kenalin Abu sama teman kamu itu ya. Bawa dia ke sini, ibu pengen kenal sama dia. Ray, kamu makan lagi tuh. Itu uangnya masih ada. Kamu habisin ya. Ah, enggak lah, itu buat ibu aja. Aku udah kenyang tau nggak? Ya udah, kalau kamu udah kenyang mah, kita simpan aja nantinya buat besok. Oh, Ray, kita jadilah besok buat timu papa. Kamu siap-siap aja ya. Iya Bu, aku mau siap-siap. Kita pergi aja ke sananya itu pagi-pagi banget. Apa habis subuh aja ya kita langsung ke sana? Itu boleh sih Raihan. Kita pergi ke rumah sakitnya habis subuh aja. Kalau kita udah salat subuh, kita berangkat ke sana supaya adem gitu. Kan kita ke sananya jalan, nggak pakai kendaraan. Iya deh. Bu, itu rotinya cepet dimakan. Nanti keburu imsak loh. Oh iya Ray, ibu mau minta maaf karena kamu harus putus sekolah gara-gara ibu gak punya biaya buat sekolah kamu. Ibu minta maaf ya. Tapi kalau misalkan nanti perekonomian kita udah stabil lagi, ibu janji ibu bakal sekolahin kamu. Bahkan sekolah yang sangat terpopuler. Gak usah lah Bu, menurut aku mah aku gak mau sekolah lagi. Kalau misalkan aku udah berhenti kayak gini, aku udah gak mau sekolah lagi Bu. Mendingan aku kerja aja, atau enggak aku bikin perusahaan aja gitu. Kalau misalkan kita perekonomiannya jadi bagus lagi. Tapi mimpi sih kayaknya. Soalnya kan ya hidup kita udah hancur kayak gini. Kita harus mulai dari nol Bu. Dari nol itu gak gampang. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, ibu nggak bisa maksa apa-apa. Tapi ibu akan usahain dari mau aku berjuang buat kamu itu punya masa depan. Ibu nggak mau punya anak yang nggak punya masa depan. Ibu pasti sedih banget ngebainnya. Siapa yang gak sedih Bu? Rehan juga sedih. Hidup Rehan tuh hancur kayak gini. Rehan juga gak ngebayangin kalau misalkan nanti ya, kalau Rehan ketemu sama teman-teman Rehan, pasti Rehan tuh dibully. Karena dulunya tuh Rehan suka naktir mereka. Sekarang Rehan tuh gak punya apa-apa. Dan pasti itu bakal seneng banget ngeliat keadaan Rehan sekarang. Dan mau ibu tuh jangan bikin Rehan down. Ya udahlah, terserah kamu. Mama mau salat subuh dulu. Bagaimana keadaan Pak Pur? Bukankah hari ini akan ada keluarganya yang menjemput? Beliau sudah mendingan dan boleh pulang kok. Dokter, saya kesini mau jemput bapak saya. Dia di mana ya? Dia lagi tidur. Katanya nungguin yang jemput. Nggak, udah kamu langsung ke sana aja. Hati-hati ya pulangnya, Dek. Pak, ayo kita pulang. Ini aku Raihan jemput bapak, tapi ibu masih di jalan. Dia naik taksi. Apa?
Bu Mirna ibunya Raihan kecelakaan. Rame banget sih ini notifikasi guys. Emangnya ada apaan sih ya di grup, di Facebook, di mana-mana itu ada notifikasi. Dan bentar deh, aku mau cari tahu dulu. Hai Aziza, kamu tahu nggak apa yang terjadi sekarang? Ternyata mamanya Raihan itu meninggal. Kapan? Kok aku nggak tahu ya? Bukannya dia itu menjenguk bapaknya ke rumah sakit? Oh gitu. Jadi pulang dari rumah sakit itu, mamanya apa? Oh mau ke rumah sakit, mamanya meninggal. Ya ampun, gak nyangka banget, kasihan banget Raihan. Mana aku punya salah banyak lagi sama dia. Aku harus kesana deh. Oke, sekarang aku udah siap guys. Dan sekarang aku mau nelfon mama dulu. Halo mama, maaf aku mau pergi dulu ya ke rumah teman aku. Teman aku itu mamanya meninggal mah. Jadi aku mau kesana dulu. Mama jangan cari aku ya. Aku nggak bisa ke podcast, aku nggak bisa ke warung aku. Aku mohon izin ya ma, please. Dan bener aja pas aku kesini semua orang tuh pada nangis. Ada Raihan, ada Aziza, dan ada teman-teman yang lain juga. Aku gak nyangka banget kalau misalkan nasibnya Raihan itu bisa separah ini. Udah bapaknya habis sakit, baru aja sembuh. Sekarang mamanya ninggalin dia untuk selamanya. Aku gak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi dia. Bahkan aku sendiri gak pernah ada buat dia di saat dia terpuruk sekalipun. Aku terpukul banget guys. Dan di sini aku keduluan sama Aziza. Dimana Aziza itu selalu ada buat Raihan. Sementara aku selalu jauh sama dia karena aku ngerasa dia tuh gak pantas buat aku. Karena dia tuh udah miskin. Aku menyesal, aku ingin memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Bahkan kehadiran aku pun tidak disadari sama Raihan. Apa dia marah sama aku atau apa? Aku juga gak tahu guys. Yang pasti aku tuh sedih banget karena sekarang posisi aku tuh udah digantiin sama Aziza. Dan sekarang Aziza itu selalu saja bikin Raihan tuh seneng meskipun di posisi yang kayak gini. Dan Raihan itu selalu bahagia kalau ada dekat Aziza. Aku terpuruk banget guys. Dan aku ingin pergi dari sini. Aku gak kuat. Aku gak kuat berada di sini melihat semuanya. Aku harus pergi. Seumur hidup, aku gak pernah ngerasain sesakit ini. Aku gak tahu ini sakit karena apa. Tapi aku ngerasa aku tuh udah kehilangan banget. Aku udah kehilangan Raihan. Aku udah kehilangan semuanya. Dan aku udah kehilangan diriku sendiri. Yang padahal aku tuh sebenarnya sayang sama Raihan. Tapi karena dia tuh udah jatuh miskin, jadi aku tuh ngerasa menghindar gitu dari dia. Dan aku tuh ingin mencari yang lebih baik. Tapi ternyata cinta itu gak seperti itu. Dan aku tuh gak rela banget kalau misalkan Raihan itu sama Aziza. Aku tuh cuma pengen dia itu sama aku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika masih ada kesempatan, ya Tuhan tolong aku. Aku gak bisa Kak Cici. Aku gak bisa. Aku pengennya sama Raihan aja. Aku tahu aku salah, aku udah ninggalin dia. Tapi aku menyesal. Oke, menyesal sih menyesal. Tapi semuanya tuh udah terlanjur. Udahlah, mendingan kamu cari yang lain aja. Karena aku yakin Raihan tuh udah nyaman banget sama Aziza. Udah deh, kamu ngalah aja. Tapi coba deh kamu berusaha buat minta maaf sama dia. Dan janji buat gak ngulangin semua ini. Kamu jangan ninggalin dia gitu maksudnya. Oke, kamu sabar ya. Hai Raihan, aku boleh bicara sesuatu nggak sama kamu? Cuma berdua tapi bentar aja, ada waktu nggak buat aku? Maaf Raihan, aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau minta maaf karena selama ini aku salah. Dan ternyata aku tuh masih sayang sama kamu. Kamu mau kan maafin aku? Dan aku mau kita tuh balikan. Aku nggak mau putus sama kamu Raihan. Aku minta maaf ya. Please, aku mohon. Aku tahu aku salah karena itu aku tuh udah ngemis-ngemis sama kamu. Tapi bener deh, aku janji aku nggak bakal ngulangin lagi. Aku nggak mau ninggalin kamu dan kamu juga jangan ninggalin aku. Aku nggak sanggup sendiri tanpa kamu, Ray. Ternyata di dunia itu nggak ada yang seperti kamu. Sebenarnya sih aku juga masih sayang sama kamu Maulida. Tapi ya aku merasa ya nggak pantas aja gitu buat kamu. Aku nggak pantas kalau misalkan harus balikan sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu mau balikan sama aku ya aku seneng banget. Soalnya ya kondisi aku tuh kayak gini, aku udah gak punya apa-apa. Emangnya kamu mau nerima aku dalam keadaan yang kayak gini yang udah gak ada harta lagi? Tapi kalau misalkan kamu mau nerima aku apa adanya kayak gini, aku seneng banget maksud aku ya. Aku seneng banget aku bisa balikan sama kamu. Dari dulu aku masih mencintai kamu dan kamu emang gak bisa tergantikan sama siapapun.
Makasih Maulida kalau misalkan kamu udah mau sadar dan udah mau menerima aku apa adanya. Raihan, kalau misalkan kamu mau balikan sama Maulida ya nggak apa-apa, aku sih it's okay ya. Ya gimana ya, ya nggak apa-apa sih, aku nggak bisa ngelarang dan juga aku nggak bisa nyuruh. Oke, ya udah deh. Aziza, makasih ya, selama ini kamu tuh selalu nemenin aku di saat susah dan senang. Tapi jujur, aku tuh masih sayang dan cinta banget sama Maulida. Dan aku udah anggap kamu seperti saudaraku sendiri. Aku udah anggap kamu kayak teman sejati gitu, kayak sahabat banget. Makasih ya. Ya ampun, aku senang banget. Ternyata Rehan juga masih sayang dan cinta sama aku. Aku gak nyangka banget. Ya ampun, dan sekarang aku nyakitin perasaan Aziza. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan keputusannya Rehan juga. Kalau misalkan Rehan itu mau balikan sama aku, maafin aku ya Aziza. Yaps, dan sekarang aku mau ngajak Rehan buat beli skincare aku. Hai Bu, ada skincare yang recommended banget gak buat anak remaja yang cocok buat aku gitu, tapi yang gak pakai? Wah, ada kok deh di sebelah sana. Kalian bisa beli aja dan bisa pilih-pilih. Nah guys, sekarang aku seneng banget. Aku beli skincare itu ditemenin sama Rehan, dan aku pilih yang ini buat skincare rutinitas aku. Jadi di sini tuh aku itu beli serum, beli dye cream, dan beli pokoknya banyak banget ya guys. Maafin aku ya, saking senangnya aku sampai lupa sama skincare ini tuh namanya apa. Tapi yang jelas aku tuh emang pakai skincare ini guys. Tapi ada sedikit yang aku tambahin aja gitu skincarenya. Karena sekarang suasananya tuh masih Ramadan ya guys, jadi aku tuh belum beli baju lebaran gitu. Nah sekarang aku mau ajak Rehan buat beli baju lebaran sama sepatunya. Sekalian aku mau beliin dia baju lebaran juga loh. Sayang, aku kan gak punya uang ya, jadi aku gak bisa beliin kamu baju lebaran. Maaf ya, tapi kalau misalkan kamu mau beli baju lebaran, ya udah kamu beli aja. Apaan sih kamu yang? Kamu juga harus beli baju lebaran dong, samaan nanti warnanya sama aku yang bayar, tenang aja. Kamu jangan ngerasa gak enakan sama aku. Justru aku seneng banget kalau misalkan kamu mau kepelan sama aku. Besok kan hari lebarannya, kamu siap-siap ya nanti ke rumah aku sama yang lainnya juga. Nanti kan kita bisa kumpul-kumpul sama ibu-ibu juga banyak loh. Pokoknya aku gak mau tahu, kamu juga harus beli, bahkan kepelan sama aku. Nah guys, sekarang aku mau pilih sepatunya buat aku. Kira-kira yang pink ini cocok nggak ya? Kayaknya kayak pinky gitu, aku agak suka gitu ya. Aku mau beli yang putih ini. Ya ampun, cocok banget nih aku. Tapi aku mau coba yang hitam dulu deh. Apa nanti ya? Oke, aku mau cari yang lain ya, yang hitam kayak gini. Nggak cocok banget, yang putih juga biasa aja. Yang ini, nggak juga deh. Aku sukanya sama yang ini aja putih. Nanti aku juga mau beli bajunya kan yang warna putih. Oke, karena Rehan juga suka, jadi aku ya suka banget. Nah guys, sekarang aku udah nemuin sepatu yang warna putih juga buat Rehan. Samaan loh kayak punya aku. Cocok banget ya. Sekarang tinggal dicobain deh sama orangnya. Tuh, ya ampun, dia malah biasa aja, gimana sih? Sekarang aku mau bayar sepatunya, tapi lihat nih guys, ngantri kayak gini abang-abangnya rempong banget. Yang sekarang kita tinggal beli baju lebarannya. Di dekat sini juga ada loh, bagus-bagus juga. Ya deh, aku ngikut. Gimana kamu aja, kamu pilihin aja ya yang cocok buat aku. Soalnya aku udah lama banget nih gak beli baju. Guys, sekarang aku mau pilihin baju nih buat Rehan, tapi kira-kira dia suka nggak ya sama pilihan aku? Jadi di sini kita lagi muter-muter nih di toko baju yang terkenal gitu di dekat rumah aku lah, di Star City gitu. Jadi oke, dia sukanya sama yang warna apa ya? Tapi aku pengen beliin dia yang agak cerah-cerahan itu, kan dia warnanya putih, itu kulitnya. Tapi dia nggak suka pakai dasi guys, karena dia tuh masih muda ya, bukan bapak-bapak. Dan sekarang di sini aku nemuin baju yang cocok banget buat dia. Nah, kita pakaiin, dan kayaknya dia itu nggak usah pakai jas ya guys, karena kelihatan tua banget itu kalau pakai jas. Jadi kita beli bajunya aja sama kemejanya, beli kemejanya sama celananya, jadi jasnya kita simpan lagi deh. Nah udah selesai, dan kita simpen kita cari yang lain. Oh my god, aku nemuin kemeja yang warna hitam ini, cocok banget buat dia. Tapi kalau yang ini sih sama kemejanya, sama bajunya, sama celananya juga aku cocok, aku suka. Oke, kita beli. Dan mudah-mudahan aja ya, enggak sih, maksud aku kalaupun harganya mahal banget aku tetap beli. Soalnya buat apa sih kan, buat
punya banyak uang tapi kita gak bisa menikmatinya. Nah, sekarang aku beli baju-baju gitu. Nah, ini dia baju yang cocok banget di aku. Dan aku suka banget. Hihihi, tuh kan. Bajunya bagus sama kayak orangnya. Aku suka kalau kamu pakai baju itu. Ya ampun, tuh kan cocok banget bajunya di aku. Untung aja masih ada ya, belum dibeli sama orang. Yang yakin kamu cuma mau beli satu bajunya, sedangkan kamu beliin aku dua. Gimana sih kamu? Kalau warnanya ada yang sama kayak kamu ya aku beli lagi. Karena gak ada warnanya yang sama kayak kamu ya aku cuma mau beli yang ini aja deh, warna putih. Nah, sekarang aku tinggal bayar semua belanjaan aku sama My Rehan. Nah, kira-kira baju aku tuh berapa ya harganya sama yang punya Rehan juga? Oke, ya ampun, ternyata tuh gak sampai 1 juta guys. Jadi semuanya tuh cuma 600 ribu. Enggak. Maksud aku semuanya tuh 900 ribu. Oke. Karena ya ampun, kok ada taisi di sini. Ada aja sini mobil. Oke guys, jadi kita tuh mau pulang sekarang karena kayaknya udah malam banget ya. Dan enggak. Di sini aku lihat Aziza, dia sendirian di sini guys. Jadi dari tadi ketika kita masih muter-muter buat belanja, dia tuh tetap di sini. Ya ampun, parah banget. Sebegitu cintakah dia sama My Rehan. Yang makasih ya untuk hari ini, dan makasih banget karena kamu udah kasih kesempatan aku buat memperbaiki semuanya. Pokoknya aku gak mau kehilangan kamu lagi. Kita bakal jadi pasangan yang sweet banget sekarang. Nanti aku bakal kenalin kamu juga sama orang tuaku. Pasti mereka seneng banget sama kabar gembira ini karena mereka juga ngedukung banget sama kamu. Nah, ini dia baju kamu. Pokoknya besok sini ya. Pokoknya enggak pakai enggak, oke? Ya, tapi ya gini ya keadaan aku nggak punya. Tapi kalau misalkan orang tua kamu nerima sih, aku seneng banget. Orang tua aku tuh nerima banget, bahkan mereka tuh kecewa ketika tahu kalau aku putus sama kamu karena orang tua aku tuh taunya kamu tuh emang orang yang baik karena kamu tuh emang orang yang baik banget gitu kan. Jadi mereka tuh ngedukung aku sama kamu. Jadi karena zaman sekarang tuh kan jarang banget tuh ada cowok yang baik-baik kayak kamu, makanya mereka tuh percaya sama kamu. Ya ampun, padahal belum tahu juga kan aku ini baik atau enggak. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Makasih nih buat traktirin bajunya. Nanti kalau misalkan aku udah punya kerjaan, aku pasti bayar deh sama kamu. Makasih ya. Guys, aku tuh seneng banget, ya ampun. Ternyata Rehan itu masih sayang dan cinta banget sama aku. Dan aku tuh tadi udah jalan-jalan dan aku tuh seneng banget bisa jalan-jalan sama dia. Nah, sekarang aku mau tidur deh. Wah, teman-teman yang lain udah pada siap mau kesini nih, tapi aku belum mandi. Ya udah deh, aku mau mandi dulu. Nih, anjir, bau banget pupunya. Dan sekarang aku mau mandi. Dan katanya teman-teman itu udah mau kesini guys. Jadi mereka itu udah tampil banget ya, karena sekarang itu hari raya Idul Fitri. Dan aku, sorry ya guys, soalnya aku sebenarnya udah bikin video ini dari lama banget, tapi belum aku edit. Karena kan ya biasalah hari raya Idul Fitri itu aku tuh sibuk banget, ada kerabat, ada saudara, dan aku juga harus berkunjung ke rumah nenek aku gitu kan. Jadi aku tuh gak sempet edit guys. Jadi baru sekarang deh aku editnya. Dan baru sekarang deh aku mau posting ke kalian. Semoga kalian suka ya sama video aku. Soalnya ya gini deh, aku bisanya baru segini. Semoga kedepannya aku tuh lebih pinter lagi gitu kan guys, bikin videonya supaya gitu deh guys ya, gitu banget sih aku. Nah, sekarang aku lagi skincarean yang dapat beli dari kemarin itu yang dapat beli kemarin itu kan guys. Pakai lipstick, pakai dye cream, serum, dan yang lainnya juga. Pokoknya aku tuh harus cantik mungkin gitu kan guys. Nah guys, sekarang aku udah selesai skincareannya. Dan semoga aja teman-teman semuanya sama para tamu yang lain udah ada di bawah. Selamat Hari Raya Idul Fitri semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian maafkan semua kesalahan dan hilaf aku ya. Dan kalian semua boleh ambil semua makanan yang ada di sini. Habisin aja semuanya. Guys, kok aku lihat matanya Aziza itu sembah banget. Emang kenapa dia ya? Apa dia habis nangis? Aku nggak tahu sih perasaan dia itu kayak gimana. Kalau misalkan aku sama Ren balikan lagi, aku nggak tahu dia sedih atau ikut bahagia juga. Tapi ya ini hari raya Idul Fitri, ya udah deh kita rayain dulu sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Om, Tante. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya Maulida, Tante juga mohon maaf lahir dan batin Tante dan semua keluarga.
Hai Maulida, selamat Hari Raya Idul Fitri dari Tante. Mohon maaf lahir dan batin ya sayang. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri juga Tante. Tapi ngomong-ngomong kok aku baru lihat Tante ya. Apa kita kenal ya sebelumnya atau gimana ini? Dia mama barunya Rehan. Mungkin kamu emang belum kenal sama dia gitu. Hah? Mama barunya Raihan? Oh gitu ya Tante. Oh hai. Perasaan baru kemarin deh mamanya Raihan itu meninggal. Sekarang udah ada penggantinya lah. Emangnya bapak ini tajir banget. Yaudah deh, selamat Hari Raya dulu buat semuanya. Guys, kasihan banget. Aku mau sedih atau kasihan ya sama Raihan. Dia itu baru aja ditinggal sama ibunya kemarin, tapi ayahnya itu udah mau nikah lagi dan dia bawa ibu barunya tuh kesini ke acara keluarga besar. Ya ampun, segitu banget ya tuh cowok. Ih. Tapi biarpun kayak gitu, tapi hari ini aku harus tetap happy karena sekarang hari Raya Idul Fitri bukan hari Raya Idul Fitri biasa, tapi aku juga udah ditemani sama Raihan. Tapi guys, kenapa sih sedih kayak gitu ya? Kenapa dia?